AC Milan siap ajukan tawaran untuk kiper MU Dan Henderson. AC Milan dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk kiper MU Dan Henderson. Jika Milan berhasil, maka langkah tersebut bisa berhasil mengakhiri dilema kiper di Old Trafford. AC Milan tampaknya akan segera kehilangan kiper utama mereka, Gianluigi Donnarumma, yang ingin henggang ke PSG. Kontrak Donnarumma dengan AC Milan sudah akan berakhir pada akhir Juni ini, jadi dia akan bergabung ke klub raksasa Prancis itu dengan status bebas transfer. Jadi kini Milan tengah mencari kiper baru di bursa transfer. Menurut Football Insider, pilihan mereka jatuh pada kiper muda setan merah Dan Henderson. Kiper 24 tahun itu diyakini akan meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini jika dia tak mendapatkan kepastian bahwa dia akan menjadi kiper utama di musim depan. Sampai saat ini Ole Gunnar Solskjaer masih belum memutuskan siapa di antara Henderson dan juga David De Gea yang juga akan menjadi kiper utama United musim depan. Namun untuk membawa kestabilan pada tim dibutuhkan sosok kiper yang tidak memiliki keraguan tentang masa depannya. Jadi salah satu di antara keduanya dipastikan akan dijual pada musim panas ini. Henderson baru saja menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun senilai sekitar 100.000 pounds per pekan tahun lalu. Kontrasnya De Gea adalah pemain dengan bayaran tertinggi di United sebesar 350.000 pounds per pekan. Dan jika Milan nantinya berhasil merekrut Henderson, dia juga tak secara langsung mereka telah membantu United mengatasi dilema United di posisi kiper. Bek AC Milan Simon Kjaer selamatkan nyawa Eriksen. Kapten timnas Denmark sekaligus bek AC Milan Simon Kjaer menjadi sorotan setelah menjadi pahlawan pertama yang menyelamatkan nyawa Christian Eriksen. Aksi heroiknya tersebut patut diacungi 2 jempol. Eriksen tiba-tiba kolaps pada menit ke-41 saat Denmark berjumpa Finlandia pada matchday pertama grup B Euro 2020 di Parken Stadium Sabtu 12 Juni 2021 malam waktu Indonesia Barat. Kjaer langsung menghampiri rekannya itu. Dia memastikan Eriksen tidak menelan lidahnya dan berada di posisi yang tepat. Tindakan Kjaer merupakan pertolongan pertama terhadap seorang yang kehilangan kesadaran mendadak. Bek berusia 32 tahun tersebut lalu memerintahkan rekan setimnya berdiri mengelilingi Eriksen yang juga mendapatkan perawatan medis. Dia tak ingin media menyorot sahabatnya. Pertandingan kemudian ditangguhkan. Kjaer pun langsung menghibur kekasih Eriksen yakni Sabrina Quist Jensen yang juga sangat panik melihat pujaan hatinya tak sadarkan diri. Aksi Kjaer menjadi buah bibir pemuja sepak bola seluruh dunia. Pertolongan pertama dirinya sangat membantu Eriksen. Kini kondisi sang pemain sudah stabil setelah dilarikan ke rumah sakit. Kabar baik itu disampaikan agen Eriksen, Martin Schulz. Menurut pemaparan Schulz, Eriksen sudah melalui masa-masa kritisnya. Bahkan pemain Inter Milan itu sudah bisa berbicara. Kondisi pengawal timnas Denmark Christian Eriksen dipastikan sudah tak kritis. Kabar itu disampaikan sang agen Martin Schulz. Christian Eriksen sudah melewati masa-masa kritis. Ayahnya dia juga mengatakan kepada saya dari rumah sakit, kini dia sudah bisa berbicara. Kata agen Eriksen yaitu Martin Schulz dikutip dari Twitter jurnalis Italia Fabrizio Romano Minggu 13 Juni 2021. Terlepas dari insiden Eriksen, laga akhirnya dilanjutkan dan dimenangkan Finlandia dengan skor 1-0. Gol sematawayang yang dicetak oleh Joel Pohjanpalo pada menit ke-60. AC Milan bakal mulai latihan pekan kedua Juli, beberapa pemain absen. AC Milan dikabarkan bakal memulai kembali latihan klub pada pekan kedua Juli mendatang dengan beberapa pemain tampaknya absen lantaran tugas internasional. Il Diavolo sudah mulai mempersiapkan musim depan lantaran sudah tidak sabar ingin tampil kompetitif di Serie A dan Liga Champions. Beruntungnya Stefano Pioli sudah bisa bekerja dengan sebagian besar pemainnya di awal musim panas ini. Simon Kjaer, Mike Maignan, dan Ante Rebic akan melewatkan awal sesi latihan musim panas ini lantaran mereka harus menjalankan tugas internasional. Saat sebagian besar bintang rosemary saat ini tengah melewati liburan, trio bintang tersebut bakal beraksi di Piala Eropa 2020. Hal yang sama juga dialami oleh Hakan Calhanoglu, sebagaimana yang disorot oleh Milan Live. Namun masih perlu dilihat apakah playmaker nomor 10 tersebut akan tetap bertahan di klub atau tidak. Bagaimanapun Pioli sudah menyusun rencananya dengan timnya terkait seperti apa persiapan yang akan mereka lakukan nanti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh outlet tersebut, sesi latihan Milan akan dimulai antara 8 Juli dan 12 Juli atau sekitar pekan kedua bulan tersebut. Tak seperti musim panas lalu saat pandemi menghantam dunia, sang manajer bakal menikmati pramusim yang relatif panjang dan situasi tersebut cukup positif agar ia bisa mempersiapkan skuad yang lebih matang guna menghadapi persaingan yang cukup sengit musim depan, baik di Serie A maupun Liga Champions. AC Milan kembali lirik Milik. AC Milan dikabarkan kembali melirik Arkadiusz Milik yang saat ini menjalani masa peminjaman bersama Marseille setelah harapan merekrut Oliver Giroud dari Chelsea kandas.
Rossoneri diketahui tengah mencari striker baru pada bursa transfer musim panas ini, dan mengingat Giron telah memperpanjang kontraknya bersama The Blues, raksasa Serie A tersebut terpaksa mencari target lain. Paolo Maldini dan Ricky Massara tentunya sudah mempersiapkan diri dan memiliki sejumlah alternatif lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport. Salah satu pemain yang kembali ke radar Milan adalah Milik, yang merupakan sosok yang sangat dikenal di Serie A, meskipun musimnya bersama Napoli terganggu oleh dua masalah cedera serius. Striker 27 tahun tersebut saat ini tengah dipinjamkan Marseille dengan membukukan 9 gol, dan di Liga 1 musim ini lalu mencatatkan 13 penampilan sebagai starter. Ia bergabung ke klub Prancis Januari lalu dan masa peminjamannya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Namun ada kewajiban pembelian yang terselip dalam transaksi dengan Napoli, dan kata lain jalan Rossoneri jika ingin memburu Milik bakal cukup sulit. Namun masih ada ruang untuk mengambil langkah memburu pemain internasional Polandia tersebut. Nama-nama seperti Dusan Vlahovic, Gianluca Scamacca, dan Genco Raspadori belakangan ini cukup santer disebutkan. Akan tetapi bakal memerlukan biaya mahal untuk merekrutnya dari klub masing-masing musim panas ini. Maldini serius ingin boyong Marcelo Boubacar Kamara ke AC Milan. Direktur teknis AC Milan Paolo Maldini dikabarkan menaruh minat yang konkret terhadap gelandang muda Marcelo Boubacar Kamara untuk memperkuat lini tengah. Rossoneri diketahui tengah meninjau Mercato untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan, dan Maldini secara khusus mengarahkan radarnya ke Marseille. TMW mengklaim bahwa Kamara merupakan salah satu nama pertama dalam daftar target direktur teknis Milan yang juga pada bursa transfer musim panas ini. Dengan klub perlu merekrut seorang gelandang anyar mengingat Januari nanti Frank Kessie dan Ismail Benacer akan absen untuk berpartisipasi di Piala Afrika 2021. Manajemen Rossoneri memang tengah mencari gelandang yang bisa memperkuat skuad mereka, dan bintang muda Prancis disebutkan juga telah lama dilirik legenda Italia tersebut yang sempat memantaunya dengan sesama tahun lalu, dan langkah yang lebih konkret mungkin akan ditempuh dalam beberapa pekan ke depan. Kendati demikian, terdapat beberapa hambatan yang bisa menghalangi langkah Milan memboyong Kamara ke San Siro, seperti persaingan sengit di Liga Inggris, kemungkinan ada terjadinya perang transfer, dan juga membandrol 30 juta euro atau 480 miliar yang dipatok Marseille. Karena alasan tersebut, raksasa Serie A tersebut diperkirakan bakal menjajal formula peminjaman dengan pilihan atau kewajiban pembelian, atau membayar biaya transfer dengan cara dicicil selama beberapa tahun. Strategi dan langkah detail yang akan ditempuh masih perlu ditentukan, namun ketertarikan konkret Maldini terhadap gelandang 21 tahun tersebut perlu dipertimbangkan.